Apa? Karena beberapa saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan itu punya dua keterangan yang berbeda. Betul. Ada toksikologi yang mengatakan ia mati karena racun cyanida, Ya. tapi ada juga saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica yang Betul. dari Australia kalau nggak Ya, salah, betul sekali. dia mengatakan tidak dapat ditemukan cyanida yang cukup besar jumlahnya Betul. yang bisa menyebabkan Mirna Salihin mati Ya. karena cyanida. Bagaimana hakim bisa memutuskan bahwa keterangan ahli seperti inilah yang diyakini oleh hakim? Mengapa bukan keterangan saksi versi atau yang diberikan oleh tim kuasa hukum Jessica yang Anda dengar? Betul. Bahwa tidak cukup cyanida di Betul dalam sekali. tubuh Mirna. Ini menarik. Saya jadi teringat waktu itu Prof. Bembeng Ong itu mengatakan kalau hanya 0, sekian persen masuk ke rongga ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Sementara dari salah satu pihak ahli dari polisi, Nah, dari kejaksaan. ya dari kejaksaan itu 0,1 sekian dapat mengakibatkan matinya seseorang. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru cyanida itu dikocok, dikopi, ditelan, hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik cyanida. Oke. Hanya hitungan detik bisa membuat seseorang itu kolaps sehingga meninggal dunia. Oke, ini sekali lagi saya berterima kasih karena Anda bisa menjelaskan ini setelah 6 tahun Maaf kasus dulu, ini sedikit divonis. lagi supaya jangan terputus rentetan itu. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami, faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV bahwa setelah ia meminum kopi Vietnam itu, maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper bag. Karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas. Sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk cyanida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana, jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari berbagai pengamatan, dan ini pengamatan ini hanya ada pada hakim.